Dentuman bass yang berat, amarah yang menggelegar, dan semangat perlawanan yang tak pernah padam. Dari panggung kecil hingga arena raksasa, suaranya selalu menjadi teriakan untuk melawan ketidakadilan. Seorang basis, pemberontak, dengan 4 senar yang mampu mengguncang dunia. Inilah kisah basis Rage Against the Machine. Kisah kali ini dimulai oleh seorang pria bernama Timothy Comerford atau yang lebih dikenal sebagai Tim Comerford. Ia lahir pada 26 Februari 1968 di California, Amerika dari pasangan Bobby Ruth dan Gerard Comerford. Ibunya adalah guru matematika yang dikenal tegas, disiplin dan sangat religius, sedangkan sang ayah adalah seorang ilmuwan sekaligus insinyur dirgantara yang bekerja dalam perancangan wahana antariksa dan pengoperasian pesawat terbang Amerika. Sejak kecil Tim dikenal sebagai anak humoris, ceria dan mudah bergaul yang membuatnya disukai oleh teman-temannya. Ia mulai mengenal musik ketika berusia 7 tahun karena sang ayah selalu memutarkan musik dari berbagai genre seperti jazz, rock, dan heavy metal. Namun setelah ibunya didiagnosa menderita kanker, sikap Tim mulai berubah menjadi pendiam, tidak banyak bicara, dan selalu menghabiskan banyak waktu bersama sang ibu yang ia gambarkan sebagai pahlawan yang selalu mendukungnya dalam hal apapun. Di sisi lain, ketika kelas 5 SD, Tim bertemu dengan Jack De La Rocca yang kemudian menjadi sahabat baiknya karena memiliki banyak kesamaan. Saat itu Jack selalu bermain dan menginap di rumahnya yang membuat ikatan mereka menjadi semakin dekat. Menurut beberapa sumber, Jack adalah sosok yang memiliki pengaruh besar untuk Tim karena menjadi orang pertama yang mendorongnya belajar berbagai alat musik seperti gitar, piano, dan drum. Jack juga yang mengenalkan musik punk, hardcore, dan hip hop yang kemudian membentuk karakter, pemikiran, ideologi, dan musikalitasnya. Para pengamat sampai menyebut hubungan mereka bukan sekedar teman atau rekan kerja, melainkan sahabat seumur hidup yang dibangun oleh solidaritas, kekeluargaan, dan saling percaya. Pada tahun 1988, ibu Tim meninggal dunia akibat kanker yang ia derita, dan kehilangan sang ibu membuat perasaannya hancur yang Tim gambarkan sebagai kejadian terburuk dan paling memilukan sepanjang hidupnya. Selain tidak masuk sekolah selama berhari-hari, Tim juga terus mengurung diri di dalam kamar karena tidak percaya dengan kematian ibunya. Untungnya Tim memiliki sahabat seperti Jack De La Rocca yang terus merangkulnya untuk bangkit dari keterpurukan, dan Jack sampai memberikan papan skateboard juga gitar bekas agar Tim bisa bangkit setelah kematian sang ibu yang hampir membuatnya bunuh diri. Pada bulan Desember masih di tahun yang sama, Tim datang ke acara musik hardcore untuk melihat penampilan Jack bersama Inside Out, band barunya. Penampilan Jack yang mengesankan mendorong Tim belajar bermain musik jauh lebih dalam dengan mendengarkan musik dari beberapa band legendaris seperti Led Zeppelin, Black Sabbath, dan The Clash. Ia juga mulai bereksperimen menggunakan gitar bekasnya untuk menciptakan instrumen yang luar biasa dengan menggunakan berbagai efek suara. 2 minggu setelah Inside Out bubar pada tahun 1991, Jack mulai tampil solo di beberapa acara kecil dengan freestyle rap menggunakan gaya hardcore yang saat itu belum pernah dilakukan oleh siapapun. Aksi panggung Jack yang mengesankan berhasil menarik perhatian Tom Morello, mantan gitaris band Lock Up, karena selain mengajak Jack berkenalan, Tom juga meminta Jack agar datang ke studionya untuk melakukan sesi latihan dan mendirikan band bersama. Jack akhirnya menerima tawaran tersebut karena ingin menciptakan hal baru sesuai dengan visi, pandangan politik, dan Jack kemudian mengenalkan Tom Morello kepada Tim Comerford yang telah menjadi sahabat baiknya. Di periode tersebut, Jack De La Rocca meminta Tim untuk belajar gitar bass karena band proyekannya sedang mencari seorang bassis. Meski sempat kesulitan, namun Tim mulai menikmati perannya sebagai bassis karena bass menurutnya bisa memberikan banyak kebebasan untuk mengeksplorasi sesuai keinginannya.
Baginya gitar bass bukan hanya sekedar instrumen pengiring, melainkan alat yang mampu menghubungkan antara ritme drum, melodi gitar, suara vokal, dan ingin membuktikan jika bass adalah bagian penting dalam menciptakan karya musik yang luar biasa. Beberapa bulan kemudian, tim akhirnya bergabung dengan band yang dibentuk oleh Tom Morello dan Jack Della Rocca, yaitu Rage Against the Machine. Tom Morello kemudian melibatkan Bradwick yang pernah mengikuti audisi menjadi drummer lock-up band sebelumnya. Nama Rage Against the Machine sendiri diambil dari judul album yang akan dirilis Jack Della Rocca bersama band lamanya. Namun karena bubar, Jack menjadikan Rage Against the Machine sebagai identitas band barunya untuk menggambarkan semangat perlawanan dalam menentang sistem penindasan, kapitalisme, rasisme, militerisme, dan institusi politik yang telah menindas rakyat. Selain itu, nama Rage Against the Machine memiliki metafora yang mereka gunakan untuk menunjukkan misi dalam melawan ketidakadilan sistemik melalui musik. Bersama Rage Against the Machine, tim terus mengembangkan kemampuannya dengan bereksperimen menggunakan pedal, efek, dan teknik slip popping. Ia juga mulai dikenal karena aksi panggungnya yang penuh energi, di mana tim selalu melakukan tindakan liar seperti meloncat, headbang, dan berinteraksi dengan para penonton. Karakter tim di atas panggung dianggap memberi nyawa tambahan untuk Rage Against the Machine yang identik dengan amarah dan perlawanan. Namun tim memiliki kebiasaan buruk sampai dijuluki tim misi karena selain tampil agresif, ia juga selalu melakukan tindakan ekstrim seperti merobek kaos, menghancurkan alat musik, dan merusak properti panggung. Tim pernah ditegur sampai hampir dikeluarkan dari band karena aksinya yang nekat sampai membahayakan diri sendiri. Terlepas dari aksi panggungnya yang dianggap berbahaya, namun tindakan tim yang liar justru membuat penampilan Rage Against the Machine semakin menarik. Pada tahun 1992, Rage Against the Machine merilis album pertamanya yang berhasil sukses secara komersial, dan salah satu lagunya berhasil mendobrak industri mainstream yang membuat nama mereka mulai dikenal secara internasional. Keberhasilan tersebut kemudian dimanfaatkan oleh anggota Rage Against the Machine untuk menunjukkan visi, misi, dan pandangan politiknya. Meski tidak sevokal Tom Morello dan Jack Della Rocca, namun tim sangat konsisten dengan ideologinya yang memadukan antara aktivisme politik radikal, skeptis terhadap otoritas, serta pandangan yang berbeda dari masyarakat pada umumnya. Hal itu membuat tim dianggap sebagai mesin protes musik paling berpengaruh yang menentang kapitalisme sebagai sumber ketimpangan sosial, korporasi, dan elit ekonomi yang telah mengendalikan pemerintahan untuk menindas. Pada bulan Juni masih di tahun yang sama, tim mulai mentato tangan kirinya dengan gambar pita hitam untuk mengenang kematian ibunya, dan tato tersebut ternyata memiliki makna mendalam agar tim terus berjuang melawan ketidakadilan seperti yang selalu diajarkan oleh ibunya. Kemudian seiring berjalannya waktu, tim terus mentato seluruh tubuhnya sebagai bentuk evolusi, kebebasan berekspresi, dan baginya tato adalah buku harian visual yang menceritakan perjalanan hidup hingga menjadikan papan berjalan untuk menggambarkan ideologinya. Dengan tato blok hitam di seluruh tubuhnya, para jurnalis sampai menyebut tim sebagai basis dengan tato paling ikonik. Pada tahun 1993, Rage Against the Machine tampil di festival musik tahunan yang dihadiri oleh lebih dari 50.000 penonton. Di sana mereka tampil telanjang, berdiri selama 15 menit dengan lakban di mulut, dan hal itu mereka lakukan untuk memprotes aturan sensor karena telah membatasi kebebasan berekspresi dalam bermusik. Aksi mereka saat itu kemudian menimbulkan kontroversi dan dikecam oleh banyak orang, namun berhasil menarik perhatian dunia terhadap pelanggaran dalam industri musik Amerika. Meski dianggap kontroversi, tetapi para jurnalis melihat tindakan Rage Against the Machine sebagai aksi protes paling radikal, sebagai band yang berani menyampaikan keresahan. Tak hanya itu, aksi yang mereka lakukan dianggap sebagai aksi protes paling ekstrim yang pernah terjadi dalam sejarah musik. Pada tahun 1994, Tentara Pembebasan Zapatista
menyatakan perang kepada pemerintahan Meksiko karena dianggap telah menindas masyarakat lokal. Tim dan Jack De La Roca yang mendukung gerakan Zapatista kemudian menggelar pertunjukan amal untuk menyuruhkan perjuangan Zapatista di panggung internasional. Rage Against the Machine juga mulai menggunakan bintang merah di setiap pertunjukannya yang membuat mereka dikenal sebagai band politik hingga Tim dan Jack sampai menemui pemimpin gerakan Zapatista yaitu Subcomandante Marcos. Di periode tersebut, Tim semakin menunjukkan sisi liarnya karena berani berkomentar yang kemudian menimbulkan perdebatan. Ia pernah mengatakan jika pemerintahan Amerika adalah alat korporasi untuk melegalkan ketidakadilan dan menyebut politikus Amerika sebagai aktor yang dibayar oleh perusahaan besar. Bahkan setelah merilis album keduanya pada tahun 1996, Tim mengatakan jika pendaratan Apollo 11 di bulan adalah rekayasa NASA untuk memenangkan Amerika dalam perang dingin melawan Uni Soviet. Hal itu membuat Tim dikritik oleh para ilmuwan karena dianggap telah menyebarkan kebohongan, namun Tim tetap dengan pendiriannya jika NASA telah membohongi publik dengan video palsunya. Pada tahun 2000, Tim dan kawan-kawannya datang ke acara penghargaan bergengsi setelah lagu mereka masuk dalam nominasi sebagai lagu rock terbaik. Kemudian ketika Limp Bizkit dinyatakan sebagai pemenang, Tim memanjat tiang dekorasi sebagai aksi protes dan menyebut MTV telah melakukan kecurangan karena Rage Against the Machine lebih berpengaruh dari Limp Bizkit. Aksi yang ia lakukan membuat Tim harus mendekam di dalam penjara selama 1 hari, dan insiden yang terjadi dianggap sebagai pemicu pecahnya Rage Against the Machine karena Jack kemudian memutuskan keluar dari band sebulan setelah kejadian tersebut. Pada tahun 2002, Tim menikah dengan pacarnya setelah menjalin hubungan selama 3 tahun dan direkrut oleh Tom Morello untuk mendirikan band bernama Audioslave. Meski sempat ragu, namun Tim akhirnya menerima ajakan tersebut setelah Tom merekrut Chris Cornell sebagai vokalis, dan kemunculan mereka langsung menarik perhatian dunia karena berisi anggota yang telah memiliki nama besar. Kemudian setelah merilis album pertamanya yang berhasil sukses secara komersial, mereka menggelar tur, dan keberhasilan tersebut membuat Tim digambarkan oleh majalah Rolling Stone sebagai basis rock terbaik paling berpengaruh sepanjang masa. Namun pada tahun 2007, Chris Cornell memutuskan keluar dari band dengan alasan yang tidak dijelaskan yang membuat Audioslave akhirnya memilih untuk bubar. Beberapa tahun kemudian, Tim mengumumkan jika Rage Against the Machine akan bersatu kembali untuk menggelar pertunjukan reuni. Mereka juga berencana akan tampil di festival musik Coachella yang dikenal sebagai festival musik terbesar di Amerika. Sayangnya setelah menggelar tur ke beberapa negara seperti Inggris, Australia, dan Selandia Baru, Rage Against the Machine harus kembali bubar pada tahun 2011. Meski begitu, Tim terus melanjutkan karirnya dengan mendirikan band proyek bersama teman tongkrongannya dan membentuk band hardcore punk hingga merilis album pertamanya pada tahun 2015. Pada tahun 2016, Tim, Bradwick, dan Tom Morello mendirikan supergrup bernama Prophet of Rage. Selain merekrut Beryl dari Chapel Hill, mereka juga mendatangkan DJ Lord dan Chuck D dari grup hip hop berbahaya yaitu Public Enemy. Bersama Prophet of Rage, Tim semakin menunjukkan ideologinya yang radikal dalam membahas isu sensitif sampai mengkritik pemerintahan Amerika. Saat diwawancara, Tim mengatakan jika pemerintahan Amerika adalah dalang atas serangan 11 September yang terjadi pada tahun 2001 dan Amerika menuduh teroris agar bisa menginvasi Irak untuk merampas minyaknya. Meski Prophet of Rage hanya bertahan selama 3 tahun, tetapi 2 album yang mereka rilis memiliki pengaruh besar untuk perkembangan musik dunia. Sampai saat ini, Tim Commerford masih aktif, terus konsisten menciptakan instrumen, dan pada tahun 2022, ia mendirikan band proyek bersama teman lamanya. Ia juga selalu mengunjungi dan nongkrong bersama Jack De La Roca yang telah ia anggap seperti saudaranya sendiri. Terlepas dari sikap dan komentar yang selalu menimbulkan kontroversi, namun Tim telah diakui oleh dunia sebagai basis rock terbaik sepanjang masa. Ia memenangkan 3 penghargaan sebagai basis terbaik dan menginspirasi banyak generasi dengan gayanya yang liar, agresif, juga penuh energi. Baginya gitar bass bukan sekedar alat musik, melainkan instrumen utama yang mampu menyatukan ritme dari suara drum, gitar, dan vokal
untuk menghasilkan musik yang luar biasa. Lalu film pun selesai. Setiap nada adalah peluru, setiap lirik adalah perlawanan. By Tukang Cuangki. Yuuu.